Ya, masih bersama kami di Semangat Pagi Indonesia dan seperti kata saya tadi, kita akan masuk ke dalam sesi dialog berikut ini. Ya, kita akan menuju Studio of Stars TVRI bersama Maya Karim yang sudah ditemani oleh Ibu Harini Ambarwati. Beliau yang benar-benar menerapkan bagaimana guru itulah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kita lihat bagaimana dialognya. Silakan Maya. Sesko Yoga dan pemirsa, pagi hari ini kita akan berbincang tentunya soal yang sangat menginspirasi sekali terkait dengan mengajar tanpa pamrih. Untuk itu saya sudah bersama dengan Mbak Harini Ambarwati, pengajar di Sekolah Rakyat Ancol. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Maya. Kabar baik ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, Mbak, apa sebetulnya yang membuat Mbak Harini ini kemudian terpanggil untuk menjadi pengajar sukarelawan? Ya, mungkin sebelumnya sebenarnya ini belum pantas banget ya saya ngomong di sini karena sebenarnya di Sekolah Rakyat ini masih banyak orang-orang yang lebih keren lagi, yang lebih hebat lagi dari saya di Sekolah Rakyat. Banyak guru-guru di sana, tapi mudah-mudahan saya di sini bisa bantu menyuarakan apa yang guru-guru lain pengen sampaikan juga gitu ya. Kalau ditanya kenapa sih pengen di Sekolah Rakyat, karena memang saya pengen banget ada perubahan buat anak-anak saya di Sekolah Rakyat Ancol, di daerah Ancol, untuk bisa ada perubahan mereka dari yang lebih baik gitu, dari yang mereka boleh ekonominya itu menengah ke bawah gitu. Tapi saya berharap mereka tuh bukan hanya sekedar mereka nggak punya uang, tapi mereka harus punya skill, mereka harus punya kemampuan, dan mereka punya mimpi. Mereka ke depannya mau jadi apa. Mbak Harini sendiri mungkin punya pengalaman terkait dengan menghadapi satu proses pendidikan dan juga keterbatasan ekonomi misalnya. Iya, jadi kalau di Sekolah Rakyat ini memang kan anak-anaknya ekonominya terbatas. Terus kemudian Sekolah Rakyat ini adalah anak-anak yang memang ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Mereka itu udah melewati saringan yang ketiga ibaratnya. Jadi kalau SD, Sekolah Rakyat ini itu levelnya SMP. Nah, anak-anak ini ketika lulus SD itu kan ada ujian nasional. Nah, ketika ujian nasional itu ada NEM-nya nih, ada NEM-nya. Anak-anak NEM-nya yang tinggi, alhamdulillah dia bisa masuk ke negeri. Itu programnya pemerintah nih kan, wajib belajar. Jadi bisa sekolah di negeri gratis. Lalu bagaimana dengan anak-anak NEM-nya yang rendah? NEM-nya rendah ada pilihannya, bisa masuk swasta. Tapi swasta itu berbayar gitu kan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang NEM-nya rendah dan mereka nggak punya kemampuan gitu ya. Maksudnya dalam artian mereka orang tuanya belum punya uang untuk membiayai mereka buat sekolah di sekolah swasta. Nah, di sini ada Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang tidak mampu, yang memang terbatas ekonominya, tapi mereka ingin punya kemampuan dan mereka emang punya mimpi, saya mau lebih baik. Nah, di sini ada Sekolah Rakyat Ancol untuk anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah, tapi mereka punya mimpi buat masa depan mereka. Nah, untuk proses masuk ke Sekolah Rakyat Ancol ini, apakah anak-anak juga menghadapi seleksi yang sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya, Mbak Harini? Sama, mereka tetap melalui seleksi, mereka ada tahapan-tahapannya, tetap administrasi untuk anak-anak yang gak mampu dan di sekitar daerah Ancol. Kemudian untuk anak-anak yang memang mereka punya mimpi, kita perlu tanya, kamu sekolah buat apa? Gitu. Sekolahnya apakah buat sekadar sekolah-sekolah aja, sekadar buat punya ijazah aja, atau memang kamu punya mimpi buat masa depan kamu? Kita tanya, kamu ke depannya mau apa? Oh, saya mau seperti ini, saya cita-citanya mau jadi guru misalnya, saya cita-citanya mau jadi dokter. Kita tanya lagi, bagaimana caranya biar jadi dokter? Terlihat tuh dari jawabannya, kalau mereka punya mimpi, mereka punya jelas ke depannya rencananya mau apa, mau belajar, atau bilang saya mau sholat 5 waktu gitu misalnya. Terlihat gitu, mereka memang mau ada perubahan dan mereka terpikir ke depannya mau seperti apa. Oke, kita terima gitu. Jadi artinya untuk anak-anak didik di Sekolah Rakyat Ancol ini memang dari jumlah pendaftar cukup tinggi, tapi untuk kuota yang diterima berapa ini? Dan saat ini teman-teman di Sekolah Rakyat Ancol jumlah siswanya berapa, Mbak? Iya, jadi sekarang ini kita sekelas memang baru mampu sekelas hanya 25 anak gitu. Jadi
kelas 7-nya ada 2 kelas, 7A 7B, kelas 8 2 kelas, kelas 9 2 kelas. Jadi kalau di total kurang lebih sekitar ya 100 sampai 150 anak saat ini ya. Dan Mbak Hari ini sendiri bergabung di Sekolah Rakyat Ancol ini sejak kapan? Dan gimana sih awal mulanya kemudian menjadi tenaga pengajar sukarela di sana? Ya, jadi waktu itu saya ngajar di Sekolah Rakyat Ancol dari tahun 2015. Dari tahun 2015 baru lulus dari kampus, dari Sampurna University, kuliah gitu ya. Ketika kuliah itu kan yang namanya skripsi susah gitu ya, jadi bernazarlah gitu ketika lulus dari kuliah mau ngajar di sekolah anak-anak gak mampu. Dan kebetulan waktu itu saya ikut komunitas dan dikenalkanlah dengan Sekolah Rakyat Ancol ini. Ya sudah, dan ternyata alhamdulillah lulus S1, jalankan nazarnya ngajar di sekolah rakyat gitu. Dan ternyata ketika ngajar, oh luar biasa, ternyata happy banget ngajar di situ karena memang benar-benar berasa jadi gurunya tuh di situ gitu. Bukan hanya sekedar ngajar, tapi kita berusaha kasih perhatian ke anak-anak, bagaimana mereka biar mau belajar gitu. Kalau ngajar di sekolah lain, ibaratnya di sekolah yang reguler, anak-anak yang datang ke sekolah tuh mereka udah ready loh buat belajar. Mereka udah siap datang ke sekolah, mereka datang dengan bawa buku, dengan semua perlengkapannya buat belajar. Tapi kalau di sekolah rakyat nih, subhanallah gitu ya, ketika datang ya mereka belum sepenuhnya ready untuk belajar gitu. Ya dari godaan-godaan di lingkungan sekitar gitu ya. Ada yang mungkin orang tuanya habis berantem misalnya, jadi datang ke sekolahnya agak cemberut dia, atau datang belum sarapan misalnya, atau yang ada terganggu segala macam. Nah di sana gitu berasanya jadi guru. Nah akhirnya bertahan di sekolah rakyat ya karena balik lagi sih gitu. Dulu pun saya pernah ngerasain susahnya buat lanjut sekolah dulu. Kebetulan orang tua sempat sempat agak terganggu juga ekonominya, tapi alhamdulillah bisa lanjut sekolah dengan kegigihan orang tua saya. Dan sekarang saya pengen juga anak-anak seperti itu juga gitu. Hey, kamu tuh kalau misalnya ekonominya terganggu atau misalnya orang tuanya belum mendukung buat sekolah, tapi kalau kamu mau, kamu bisa kok gitu. Dan terbukti sekarang pun lulusan sekolah rakyat udah ada yang jadi sarjana gitu. Alhamdulillah udah ada 2 yang jadi sarjana. Tahun kemarin alhamdulillah kita punya lulusan yang udah jadi sarjana. Ada Anissa, sarjana pendidikan, dan juga ada Selva, sarjana pertanian gitu. Mereka semua itu dulunya alumni sekolah rakyat, SMP-nya di sekolah rakyat, dan mereka bisa lanjut kuliah itu beasiswa, alhamdulillah. Dan yang bikin saya terenyuh gitu ya, dan mereka berdua ini sekarang juga kembali lagi ke sekolah rakyat, ikut juga jadi guru di sekolah rakyat gitu. Dan memang pengalaman-pengalaman mendalam yang berkesan dalam hidup kita kemudian bisa menguatkan kita ya di masa yang akan datang, ingin melakukan yang lebih baik lagi, khususnya dalam dunia pendidikan. Tadi disampaikan ada 2 alumni yang kemudian mengajar, tapi kita tahu bahwa menjadi pengajar sukarela juga banyak tantangan. Tadi salah satu tantangan sudah disebutkan, dan tantangan lain adalah bicara soal penghasilan, Mbak. Kita harus menghidupi diri sendiri. Sempat nggak mengalami kendala-kendala seperti itu? Bagi Mbak Hari ini sendiri melihatnya seperti apa? Ya itu sebenarnya memang tantangan yang luar biasa ya, karena kalau misalnya ngajar di sekolah lain, mungkin kalau kata teman-teman dengan kita yang sekarang sudah sarjana gitu ya, maksudnya saya sudah lanjut kuliah lagi juga, adalah beberapa orang yang bilang kalau ngajar di sekolah lain dapatnya lebih lah gitu. Cuman memang mungkin ketika saya memutuskan di sini, kalau guru-guru di sekolah tuh ada yang bilang gitu, Allah tuh nggak tidur hari ini gitu. Allah itu tahu yang mana yang memang berusaha untuk ada perubahan buat orang yang lebih baik gitu. Dan menurut saya pelan-pelan tuh sepertinya kayak Allah tuh kasih jawaban-jawaban buat saya gitu. Bahkan dulu pun sempat terbesit untuk berhenti saja dari sekolah rakyat gitu. Karena memang ya balik lagi, ketika kita mengajar, faktanya realitanya kita tuh harus menutupi kebutuhan kita yang lain gitu ya, kebutuhan kita. Tapi ketika ngajar dan terasa berat gitu, sempat terbesit gitu ya, sempat terucap ingin udahan gitu. Tapi ternyata pelan-pelan Allah kasih tahu gitu,
dengan adanya dipanggil dari media, itu sebenarnya membantu juga sekolah rakyat itu, karena banyak dari media ini akhirnya orang-orang yang tahu ada sekolah rakyat, dan akhirnya ada juga orang yang mau bantu kita gitu. Jadi di sekolah rakyat tuh kita nggak jalan sendirian gitu, banyak volunteer. Kebetulan ada beberapa komunitas juga yang mau bantu kita. Contohnya kayak kemarin ada komunitas Ini Kembalian, ada komunitas Sejiwa itu komunitas psikolog. Nah, mereka itu mau bantu kita, dan alhamdulillahnya juga Ancol juga sekarang kasih perhatian lebih ke kita. Itu terbukti dari tahun kemarin 2018 Desember, kita ada peresmian gedung baru, jadi anak-anak dapat fasilitas belajar yang lebih. Dan kabarnya juga sekarang faktanya guru-guru juga mau dikasih perhatian lebih dari Ancol. Jadi yaitu mungkin Allah kasih jawaban-jawaban, jadi yang mungkin jangan keluar dulu deh dari sekolah rakyat. Masih banyak orang baik yang mau berjuang bersama di sekolah rakyat, dan juga dari bantuan-bantuan alumni, guru-guru juga, Pak Lukis, Pak Bambang, ada guru-guru di sekolah rakyat yang emang benar-benar bantu kita semua di sini di sekolah rakyat. Jadi ya bismillah gitu ya, ayo kita kerjasama, ayo kita bersinergi, mudah-mudahan dengan berbagai macam bantuan yang ada, kita bisa fasilitasi anak-anak, kita bisa maksimalkan anak-anak buat belajar di sekolah rakyat. Masih banyak orang-orang baik, bagaimana kita caranya mengetuk kebaikan itu sehingga bisa berkolaborasi ya, untuk kebaikan anak-anak khususnya dalam mengenyam dan mendapatkan pendidikan. Nah, bicara soal anak-anak, salah satu tantangan terberatnya adalah merubah mindset mereka untuk menganggap pendidikan itu penting. Nah, bagaimana menghadapi anak-anak ini yang berasal dari berbagai background? Mungkin ada cerita tersendiri soal anak-anak ini. Iya, jadi anak-anak ini kan memang dari ekonomi yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi memang banyak orang tua yang berpikir sekolah itu tuh ya ada yang bilang buang-buang uang gitu ya. Memang faktanya ada gitu. Padahal sekolah itu investasi gitu. Investasi kenapa sih? Karena ketika kamu belajar, kamu dapat ilmu. Kalau sekarang nggak sekolah, mungkin ketika kerja dapatnya hanya berapa gitu. Tapi kalau dengan sekolah sekarang, kamu bisa dapat ilmu, kedepannya kamu bisa olah ilmu kamu untuk dapetin yang lebih gitu. Dan mungkin kebanyakan orang berpikir sekolah tuh hanya belajar IPA, matematika, bahasa Inggris gitu. Tapi justru kita, guru-guru yang ada di sekolah rakyat, kita nggak mau hanya fokus sama akademiknya saja. Apa yang dikembangkan kemudian di sana? Jadi di sekolah rakyat ini kita punya program, ada namanya Kidspreneur. Jadi di sekolah kita punya kantin. Nah, disinilah anak-anak kalau misalnya memang mau belajar, cari uang, silahkan. Nih di sini kita ada kantin, maksimalkanlah kantin ini. Kamu mau belajar jualan, misalnya ada orang tuanya yang bisa bikin gorengan, jualan di sekolah, titip di kantin, jualan di sana. Nanti kita ajarkan bagaimana buat ngatur, bagaimana ya mengolah modalnya, bagaimana cari keuntungannya. Di situ belajarlah gitu. Bagaimana kalau misalnya melayani orang biar bisa enak jajan di kantin sekolah gitu. Disitulah belajar di situ. Jadi maksimalkanlah sekolah untuk belajar, bukan hanya untuk belajar matematika, IPA, pelajaran eksak aja. Jangan belajar yang lain gitu. Ini kantin sekolah punya program kantin. Kita juga sekarang ada kerjasama juga dari Ancol, program mobil pintar. Mobil pintar tuh mungkin sebutannya seperti perpustakaan keliling. Di mobil pintar ini anak-anak bisa loh belajar public speaking. Bagaimana mereka bisa ngomong di depan banyak orang, ajakin mobil pintar ini keliling ke SD-SD di sekitar Ancol. Nah, bagaimana anak-anak berbicara ke anak-anak yang lebih muda atau bicara ke orang yang lebih tua, ke pihak sekolah. Kita punya program mobil pintar, terus mengajak adik-adik untuk belajar membaca gitu. Nah, disinilah anak-anak bisa berkreasi, bisa belajar dengan maksimal dengan semua program sekolah yang ada gitu. Jadi mungkin challenge-nya anak-anak sekolah rakyat nih, anak-anak yang nggak mampu ini, sebenarnya mereka punya bakat gitu ya. Sebenarnya mereka punya kemampuan, dan saya selalu percaya semua anak punya kemampuan, hanya saja belum dikali dengan maksimal. Nah, saya mau dengan
dengan adanya program ini anak-anak bisa dapat ruang dalam tanda kutip, dapat panggungnya nih, dapat ruang untuk menunjukkan oh ya aku bisa ternyata, oh ya aku punya kemampuan latihan di sini, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa bikin salah yang banyak nggak apa-apa, tapi habis itu belajar yang banyak dari sana. Dan kemudian harapannya ketika keluar dari sekolah rakyat mereka bukan hanya dapat kemampuan akademik, tapi mereka punya tambahan-tambahan ilmu yang lain. Karena memang kalau misalnya kita mau bergelut sama orang dari yang lain-lainnya, kalau mau mengedepankan kemampuan akademik saja, memang anak-anak kita nggak bisa, gitu. Bukan nggak bisa deh, saya ganti kalimatnya, belum bisa, karena belum terfasilitasi dengan banyak. Contohnya ya, balik lagi, mereka makan aja gizinya belum tentu terpenuhi, gitu ya. Lingkungan sekitar ada yang mendukung, ada yang tidak. Jadi dengan banyaknya belajar dan dengan banyaknya ruang yang kita beri buat anak-anak, dan dengan berbagai stakeholder yang bantu kita kasih pemahaman-pemahaman lebih, dunia luar itu bukan hanya cita-citanya, bukan hanya jadi dokter, jadi guru, jadi apa gitu. Cita-cita tuh banyak gitu. Bukan hanya bekerja di kantor gitu. Tapi kayak kalau kamu punya kemampuan gambar, bisa kok gitu. Asah jadi yang terbaik di bidang gambar, banyak gitu. Banyak sekali peluang yang sebenarnya kalau anak-anak mau buka mata, maksudnya buka mata dan pikiran, kalau anak-anak mau belajar dengan giat, banyak sekali cita-cita yang terbuka buat mereka yang bisa mereka gapai. Dan pemahaman itu yang diterapkan ke anak-anak sehingga soft skill mereka terasah dengan baik ya Mbak. Betul. Nah, masih bicara soal anak-anak yang ada di sana. Mungkin selama kurang lebih 4 tahun ini bersama di Sekolah Rakyat Ancol, ada hal yang paling berkesan itu hubungannya antara seorang pengajar dengan anak didiknya? Mungkin ini saya pasti banyak ceritanya nih. Banyak banget gitu ya, banyak banget ceritanya, dan senang sekali gitu ya ketika mengajar anak-anak. Dan ketika mengajar sebenarnya ada yang bilang gitu ya, yang diajarin itu sebenarnya tidak sepenuhnya diingat sama anak-anak, tapi bagaimana kita memperlakukan anak-anak itu yang mereka ingat gitu. Dan ini pengalaman saya ketika saya jalan 3 tahun di Sekolah Rakyat. Waktu itu ada acara apa namanya, Tadi itu ya, wawancara dialog Maya dengan Ibu yang sebagai guru tanpa tanda jasa itu pengajar sukarela, dan nanti kita mungkin akan terhubung lagi. Tadi mohon maaf ada sedikit kesalahan audio. Dan kalau kita berbicara soal sekolah rakyat tadi ya, jadi ini bukan sekolah rakyat seperti zaman pendudukan Jepang di Indonesia, ya kan? Karena sekolah SD setingkat dengan sekolah rakyat adalah SD zaman dulu gitu. Nah ini bukan, ini adalah sekolah informal yang oleh komunitas dibentuk dan tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan formal, namun juga pendidikan soft skills mereka, entrepreneur mereka, agar mereka bisa menjadi manusia yang lebih berkembang lagi. Betul. Gitu. Karena jika berbicara masalah kualitas dari suatu bangsa, pasti akan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang didapatkan oleh generasi mudanya. Benar banget, benar banget. Ya? Iya, gitu. Karena mereka tadi juga banyak anak-anak yang pendidikannya, mohon maaf, ekonominya di bawah garis, di bawah kemampuan pada umumnya lah, seperti itu. Dan kalau kita tadi